Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Doni Mukhlis, masih bersama Ustadz Firman Al-Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi hari ini kami akan melanjutkan bagian kedua dari penjelasan tentang tahsin dan tahfiz Al-Quran. Tahsin pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Ustadz Firman Al-Amin. Sekarang kita akan bertanya-tanya tentang tahfiz. Kenapa sih kita perlu menghafal Al-Quran? Apa keuntungannya? Kan sekarang di HP, di YouTube, di mana-mana kalau kita ingin baca, kita tinggal lihat. Kalau kita ingin dengar, kita tinggal putar. Kenapa harus capek-capek untuk menghafal Al-Quran, menghabis-habiskan waktu? Oke, sekarang kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Firman Al-Amin. Ustadz, pertanyaannya simpel. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Ya. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Yang pertama sebenarnya, karena kita itu cinta kepada Rasulullah, maka kita harus juga cinta kepada tradisi yang sejak awal Islam juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seperti sebelumnya sudah kita jelaskan, ketika Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran itu bukan dari langit terus satu buku turun ke bumi, tetapi berangsur-angsur selama 22 tahun kan, 2 bulan dalam riwayat itu. Ada juga yang mengatakan lebih lama lagi. Karena tadi ketika tradisi awal Islam, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat itu, Rasulullah membacakan, kemudian sahabat menghafalkan Al-Quran, barulah mereka mengamalkan Al-Quran. Jadi yang pertama kali, karena tanda cinta kita kepada Rasulullah, tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengikuti sunnah beliau. Salah satunya juga ya sunnah untuk menghafal Al-Quran sebagai tradisi yang beliau berikan kepada para sahabat. Dan yang kedua tentu saja ada banyak sekali hadis-hadis, riwayat-riwayat mengenai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang belajar menghafalkan Al-Quran juga, termasuk menghafalkan Al-Quran. Misalnya kan yang sangat populer, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar dan kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian ada lagi hadis yang populer itu kan, bahwa nanti di hari kiamat Al-Qur'an ini juga bisa menjadi syafaat penolong. Ada syafaat Al-Qur'an, selain tentu saja syafaat yang paling besar tentu dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan Rasulullah bilang kan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti kita di hari kiamat ketika kita bingung, terombang-ambing, kita tidak tahu siapa yang akan menolong kita, maka salah satunya Al-Qur'an akan menjadi penolong, syafaat bagi li ashabi, orang-orang yang bersahabat dengannya, atau bisa juga ya orang-orang yang menghafalnya karena sering berinteraksi dengan Al-Quran. Katanya Ustaz, kalau kita hafal Al-Quran, kita bisa membawa orang tua kita ke surga dan kita berikan mahkota. Itu gimana Ustaz? Iya, memang ada beberapa riwayat hadis yang seperti itu sebagai motivasi ya dari. Jadi kan agama ini kan Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Itu kan sebenarnya sebagai motivasi, konsep reward and punishment lah bagi umat manusia. Makanya kita kenal juga kan, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Memang ada janji Rasulullah seperti itu dalam hadis. Saya belum paham juga riwayat hadisnya seperti apa, tetapi sangat populer gitu ya di kalangan penghafal Al-Qur'an, bahwa orang-orang yang hafal Al-Qur'an dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan 7 dari anggota keluarganya. Tetapi tentu saja walaupun hadis atau janji itu tidak ada, memang Al-Quran itu kebutuhan bagi kita. Meskipun kita tidak dapatkan itu, tetapi kan
keajaiban, kemujizatan Al-Quran dalam diri kita kan lebih besar dari itu sebenarnya. Mungkin seperti itu jawabannya. Baik, kalau kita berbicara manfaat menghafal Al-Quran untuk akhirat, itu sangat luar biasa. Iya. Al-Quran akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Dengan Al-Quran, dengan selalu berinteraksi dengan Al-Quran, pahala terus mengalir kepada kita. Lalu, apa manfaatnya di dunia ini, Ustaz? Tentu banyak juga ya, tentu sangat banyak sekali. Yang jelas yang pertama, kalau kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ketika melakukan hal positif, otomatis kita terhindar dari hal negatif. Itu satu yang paling otomatis. Yang kita males jadi rajin kan, ibaratnya kan. Yang kedua, Al-Quran ini kan huruf-hurufnya, kemudian bentuk-bentuk hurufnya, itu kan membuat otak kita terus aktif ketika membacanya. Indra mata kita terpakai, kemudian indra pendengaran, perabaan kita semuanya terpakai. Otomatis kan otak kita aktif dan terlatih terus. Nah, dan kalau tidak salah dalam penelitiannya, kebanyakan para hafiz Al-Quran itu jarang pikun gitu ya, karena mereka itu kan setiap hari kan murojaah, mengulang-ulang hafalan. Karena mungkin secara otomatis tersistem dalam pikiran mereka untuk selalu mengulang-ulangi hafalan Al-Quran, maka mungkin Allah anugerahkan ingatan yang kuat bagi mereka. Itu salah satu manfaatnya ya Ustaz ya, kepada diri kita sendiri. Lalu sekarang ini untuk masuk SMP favorit, SMA favorit, bahkan perguruan tinggi favorit, itu bisa melalui jalur khusus lah. Jalur khusus, jalur prestasi, yaitu atau jalur tahfiz. Begitu ya Ustaz ya? Ya, benar sekali. Jadi beberapa perguruan tinggi terkemuka lah di Indonesia ini, ada beberapa setahu saya, itu memang mempunyai jalur khusus bagi siswa-siswa yang punya prestasi lah dan juga punya hafalan Al-Quran. Ya, jadi tujuan kita menghafal memang tujuan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan buat beasiswa gitu ya. Tetapi ya beasiswa ini mungkin jalan hadiah aja dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Lewat beasiswa tahfiz segala macam. Biasanya kalau di perguruan tinggi itu misalnya ada yang mensyaratkan 10 juz, ada yang mensyaratkan 30 juz, tergantung perguruan tingginya. Tetapi ini bisa jadi satu jalur alternatif, karena memang luar biasa orang yang hafal Al-Quran. Dari sekian banyak umat Islam kan bisa kita hitung lah berapa persennya kan. Makanya mungkin pemerintah melalui institusi-institusi perguruan tinggi memberikan penghargaan lewat adanya jalur tahfiz Al-Quran. Masya Allah. Saya sendiri kan di UIN Jakarta ya. Kalau di UIN Jakarta itu ada namanya prestasi, penganugerahan prestasi, ada Student Achievement Award. Salah satu kategorinya itu biasanya setiap tahunnya itu ada kategori tahfiz. Masya Allah. Jadi mereka yang punya hafalan 10 juz, 20 juz itu nanti bakal dapat sertifikat yang ditandatangani rektor, dan kemudian ada juga ya sebagai uang pembinaan lah gitu, karena mereka berprestasi dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah. Artinya menghafal Al-Quran selain akhirat kita dapat, dunianya juga nggak lari ya Ustaz. Insya Allah. Justru dunia itu akan mengejar orang yang menghafal Al-Quran. Insya Allah, insya Allah. Oke. Artinya teman-teman semua, menghafal Al-Quran itu manfaatnya sangat luar biasa. Membuat otak kita menjadi cerdas, kita menjadi sehat, terhindar dari pikun. Lalu dari segi balasan atau hadiahnya, walaupun tidak kita harapkan, walaupun bukan itu niat awal kita, tapi banyak bonus-bonus duniawi yang akan menunggu kita kalau kita serius fokus untuk menghafal Al-Quran. Apalagi kalau kita hafal, kita pahami, dan bisa kita amalkan. Ya. Dan paling baik lagi bisa kita sebarkan. Begitu ya Ustaz ya? Insya Allah. Ya, proses lah ya. Sekali lagi kan semua yang tadi diucapkan Pak Doni tidak akan terjadi dalam waktu satu malam ya. Betul. Tidak akan terjadi dalam waktu satu hari. Jadi kalau dalam orang-orang yang menghafal Al-Quran tuh biasanya
ada ungkapan gitu ya, wala tamutunna illa wa antum hafizun. Masya Allah. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian sudah hafal Al-Quran. Iya. Tapi Ustaz Firman, memang menghafal Al-Quran itu berasa sulit di awal, lalu kemudian ketika sudah biasa, udah nggak sulit lagi. Itu benar nggak sih? Saya rasa itu semua proses belajar seperti itu ya. Bukan hanya belajar Al-Quran saja. Pasti kita tuh di awal diuji dengan kemalasan, dengan ya kayaknya ini kayak kurang asik, gini-gini aja gitu ya. Tetapi sekali lagi, itulah justru menariknya di situ. Ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri dan kita mengkhususkan ke pikiran kita, kemudian fokus kita untuk tetap belajar dan kita tetap berusaha berjuang. Nah, itu kan jadi nilai plus sendiri buat diri kita. Kan Rasulullah bilang kan, kalau misalnya yang paling besar yang harus kita perangi itu sebenarnya diri kita sendiri kan. Nah, jadi tadi kalau dikatakan sulit, ya saya rasa ketika kita memulai hal baru, mau baik mau buruk biasanya awalnya sulit. Tapi lama-lama kan terbiasa, kemudian menjadi budaya gitu ya. Oke, baik Ustaz, terima kasih. Terakhir Ustaz, ketika kita sudah hafal Al-Quran, kita memiliki kewajiban untuk memurojaah hafalan tersebut. Betul. Supaya tidak hilang. Kira-kira bagaimana tipsnya supaya hafalan kita bisa nambah, tapi yang sudah hafal juga nggak hilang? Itu gimana Ustaz? Ya, memang pertama tuh harus dari diri sendiri dulu. Komitmen kita terhadap Al-Quran, komitmen kita terhadap diri kita sendiri. Bentuk komitmennya dengan apa? Dengan meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Kalau kita cari-cari kadang nggak ketemu kan. Tetapi kalau kita luangkan waktunya, biasanya itu misalnya waktu subuh itu untuk menghafal. Kemudian nanti waktu maghrib untuk murojaah. Nah, terus bagaimana kadar atau posisinya? Sebenarnya kita itu lebih banyak murojaahnya daripada nambahnya. Misalnya sehari nambah 1 halaman. Ya murojaah misalnya kita udah hafal 1 juz, maka 1 juz itu dalam 1 hari harus dibaca. Seperti itu mungkin prosesnya ya. Ya saya juga belum hafal seluruhnya, tetapi juga ya sama-sama belajar lah ya Pak Doni ya kita. Mudah-mudahan karena Allah yang punya Al-Quran, semoga Allah juga yang menitipkan gitu ya. Katanya Allah kita jamin. Di dalam Al-Quran itu berulang-ulang ayatnya mengatakan bahwa Allah mudahkan ya. Betul. Walaqad yassarna lidzikri. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah menjamin, Allah mudahkan bagi orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Iya, betul. Jadi gini Ustaz, kadang waktu untuk menghafal itu sudah kita luangkan, tapi untuk memurojaahnya itu udah nggak ada waktu lagi Ustaz. Kira-kira tipsnya biar tidak memakan waktu, tapi kita bisa murojaah itu gimana Ustaz? Ya sebenarnya ada berbagai metode ya. Sebenarnya yang paling efektif ya kita dengan guru gitu ya. Dengan guru kita jadwalkan misalnya buat murojaah waktu khusus setiap harinya, atau kita buat lingkungan kita sendiri, teman-teman yang punya ketertarikan terhadap menghafal Al-Quran, kita bikin gengnya lah. Orang tertarik dengan motor punya geng motor kan. Orang tertarik dengan Jepangan punya geng-geng anim segala macam kan. Nah, kita yang tertarik dengan kajian Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, apa salahnya kita punya geng juga gitu ya. Atau bisa juga ketika sholat sunnah rawatib, itu kita membaca sambil memurojaah ya Ustaz. Iya, kalau misalnya kita lagi malas baca, ya udah kita kan punya gadget nih. Dalam gadget kita nih 30 juz ini. Kita dengerin aja. Kita dengerin. Oke, baik Ustaz Firman, karena sudah azan juga, sudah masuk waktu sholat asar, kita persiapan sholat dulu Ustaz, kita cukupkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz Firman atas materinya, penjelasannya yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.